alihi wa ashabihi amma ba'du. Ya, yang saya hormati narasumber Bapak Dr. Bambang, juga Bapak Dr. Sarji. Iya Pak Yai. Ya, alhamdulillah. Yang saya hormati ya pengelola agrobisnis Minhajul Rosyidin, Pak Firman, dan ini ada Pak Wawan, ada Pak Budi, dan guru-guru atau santri yang ikut seminar secara online pada siang hari ini, dan juga semuanya yang saya hormati, yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa menyelenggarakan seminar ya, edukasi mengenai branding management untuk unit usaha agrowisata Minhajul Rosyidin. Alhamdulillah, ya sekilas tadi sudah divisualisasikan di video tadi. Ya seperti itulah di lokasi pondok kita di daerah Lubang Buaya, di depan samping ya peristiwa yang cukup monumental, yaitu peristiwa G30 PKI di Lubang Buaya, di Monumen Pancasakti itu. Alhamdulillah, dari tahun 93 dirintis pondok pesantren dan juga dirintis lahannya sampai sekarang. Alhamdulillah lokasinya kurang lebih 11 hektar dengan jumlah santri kurang lebih 2.000. Di situ ada pendidikan formal dan juga non formal, dan juga pendidikan yang pondok salafiyahnya saja, dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai ya perguruan tinggi. Alhamdulillah. Nah, kaitannya dengan ini, jadi alhamdulillah kita alokasikan area sekitar 3.000 meter itu untuk urban farming. Di situ berbagai macam sayuran, berbagai macam buah-buahan ada di sana. Ya, unggulannya salah satunya adalah jambu mutiara kristal mutiara, yang agak berbeda dibandingkan dengan tempat lain. Berbedanya itu bijinya itu crunchy, jadi bisa digigit ya. Jadi tidak khawatir untuk keras dan sebagainya, dan dagingnya juga tebal dan empuk, rasanya juga manis. Di situ juga ada unggulan lagi, mangga. Mangga itu dimakan, saking manisnya itu bisa dimakan dengan kulitnya. Wah, masa sih? Nah, kalau nggak percaya, monggo silahkan datang. Nah, jadi mangga jenis apa namanya saya juga nggak tahu. Cuma perkawinan dari Thailand sama lokal yang di Bogor itu. Ya, alhamdulillah manis, dan kulitnya itu umumnya mangga biasanya agak pahit, getir. Kalau ini enggak, jadi ya netral, jadi bisa dimakan. Nah, alhamdulillah dalam perjalanannya dari Kementerian Agama juga mau membantu namanya itu inkubasi kemandirian pondok pesantren. Nah, yang kita ajukan di urban farming ini. Nah, alhamdulillah kemarin dari Kemenak setelah melakukan penyeleksian, alhamdulillah kita lolos sampai tahap terakhir. Ini tinggal mudah-mudahan tahap akhir untuk pencairannya. Nah, untuk itu kita perlu melakukan persiapan-persiapan ya.
Nah, ini alhamdulillah dari pengelola mempunyai ya ide, salah satu persiapannya ini mengadakan ya apa seminar seminar pelatihan mengenai branding management. Jadi nanti pengelola ini harapannya dari seminar ini mendapatkan ilmu bagaimana bisa membranding eduwisata ini. Jadi ini kan urban farming yang ada di perkotaan di Jakarta, ya, datang ke lokasi ini, mereka merasakan suasana nyaman sehingga seperti wisata, namun juga mendapatkan ilmu, mendapatkan edukasi. Makanya edukasi wisata agrobisnis Minhaj Rosyid. Nah, ini bagaimana niat baik ini dan yang hal yang bagus ini di brand, ya. Sehingga betul-betul brandingnya ini ya tidak hanya diketahui oleh masyarakat, tapi betul-betul masuk ke hati masyarakat, ya terutama ya santri-santri atau siswa-siswi sekolah, sehingga nggak perlu jauh-jauh ke Bogor atau ke Bandung atau kemana, cukup di Jakarta, ya, tapi juga bisa mendapatkan suasana yang nyaman dan bermanfaat. Nah, ini bagaimana bisa membranding? Ini harapannya nanti oleh Pak narasumber, Pak Dr. Bambang dan juga Dr. Sarji, mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang barokah, yang baik untuk pengelola di urban farming kita ini. Harapannya demikian, ya. Dan mudah-mudahan ya niat baik kita ini terwujud. Jadi betul-betul nanti di Jakarta ini ya terwujud betul. Yang anak-anak sekolah santri ya bisa datang atau merasakan wisata dan betul bisa mendapatkan ilmu atau untuk bercocok tanam. Ya. Ini salah satu kemandirian program yang ada di Gunung Sindur. Kira-kira seperti itu, ya harapan saya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan pada pelaksanaan nanti Allah ya memberikan pertolongan, melancarkan, memberikan keberkahan, sehingga urban farming ada di Minhaj Rosyid khususnya dan di semua pondok-pondok yang ada bisa berjalan baik, aman, selamat, lancar, dan manfaat barokah. Kira-kira demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih semuanya, panitia atas idenya ini. Jadi ini kan namanya PKM ya, Program Kreativitas Mahasiswa. Bekerja sama UHAMKA dengan Pondok Pesantren Minhaj Rosyid. UHAMKA Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi kita semuanya. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan baik dan ada kelanjutan. Ya, karena ini masih memperkenalkan tentang agrobisnis. Nanti semoga segera terwujud dan para peserta bisa langsung melihat lokasi agrowisata di Pondok Minhaj Rosyid. Acara selanjutnya yaitu langsung acara inti, yaitu materi tentang strategi brand management yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang Dwi Hartono MSI. Sebelumnya saya memperkenalkan beliau. Beliau ini anggota MUI, Pak, sama seperti Pak Yai. Kalau misalkan rapat ketemu biar udah kenal, Pak. Pak Yai ini di bidang pendidikan, kalau Pak Bambang tuh di bidang pengkajian. Kemudian sekarang diberikan amanah untuk menjadi staf khusus
Gubernur Bangka Belitung dan juga sedang mengembangkan wisata yang ada di Bangka Belitung. Jadi narasumber kita sangat berkompeten di bidangnya. Dan dulu pernah menjadi staf khusus Menteri Lingkungan Hidup. Ini kebetulan kami juga dibantu oleh Lingkungan Hidup Pak Bambang untuk pengelolaan sampah terpadu TPST. Dan juga pernah menjadi komisaris pasar saya selama 1 periode. Preman Pak Kiai ini. Selama 5 tahun ya Pak. Preman barokah. Namun tetap mengabdi sebagai seorang pengajar, dosen manajemen di SPS UHAM. Selanjutnya untuk materi strategi brand management kami persilahkan Pak Bambang. Ini waktunya cuma 30 menit pakai materi nggak Mas? Oke, monggo Pak, secukupnya saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren, Pak Kiai Asari, para guru, kemudian ada pengelola agrowisatanya juga, ada Pak Wawan, Pak Budi, kemudian para santri yang saya cintai. Sini hadir juga Pak Kiai Agus, ada Kiai Sumantri juga ada di sini. Lama nggak ketemu, ada Pak Sultoni dan kolega saya Pak Sarji yang saya hormati. Dan terima kasih Mas Firman sudah mengatur kegiatan ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Ada Ibu Rahmawati juga yang on cam, terima kasih Bu. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi sambil untuk diskusi tentang branding ya. Sebetulnya kalau bicara agrowisata atau apa Mas, edukasi agrowisata ya Mas Firman. Jadi sama halnya dengan produk. Jadi dia seperti produk yang mau kita branding supaya orang yang tadinya belum suka menjadi suka, atau yang sudah suka makin suka, dan akhirnya berkali-kali berkunjung ke tempat kita. Nah, ini tujuan dari branding itu. Nah, cuma branding ini kan semua nilai yang kita hantarkan harus kita siapkan agar memberikan nilai bagi para pengunjung. Itu yang jadi masalah. Nah, oleh karena itu kita nanti mulai dari sedikitlah ada beberapa konsep yang perlu kita share aja Mas Firman ya, nanti dapatnya berapa slide? Iya betul Pak, di share saja. Slide mana ya? Full screen, share screen, share. Sudah kelihatan ya Mas? Ya sudah Pak. Jadi apa ya, judulnya itu menarik sebetulnya, Akbis Minjuro ya Mas Firman ya. Iya betul Pak. Produknya itu diberi nama juga keren ya, sebetulnya menjual juga itu Akbis Minjuro. Nah, dalam ruang lingkup marketing, posisi atau peran branding itu sebetulnya ada di mana sih? Dan kita bisa memainkan branding itu di mana saja dan tujuannya untuk apa? Dan di akhir kegiatan itu harus ada tidak hanya keputusan pembelian, tapi orang itu terkagum-kagum dan akhirnya merekomendasikan oleh pihak lain atau kepada pihak lain untuk
berkunjung ke sana. Jadi ada kepuasan pelanggan, ada loyalitas pelanggan, juga ada keputusan pembelian. Nah, untuk sampai ke tujuan ini, Pak Kiai, itu perjalanan customer path-nya sangat panjang, sehingga teman-teman harus sabar. Karena konsumen yang sudah di level belum aware, harus kita buat aware dulu dengan strategi branding tertentu. Setelah aware, dia nggak bisa dibiarkan itu, Bu Rahma. Jadi kalau dibiarkan saja, maka dia hanya di level aware saja. Seperti umpamanya, Bu Rahma kalau ingat permen yang suka ada kopinya itu Kopiko. Nah itu Bu Rahma tahu kan Kopiko, tapi kira-kira ada nggak di tasnya Bu Rahma Kopiko? Ada nggak, Bu? Coba dibuka, Bu. Mute-nya dibuka, nggak bisa ya? Mute-nya dibuka, suaranya dikeluarkan. Suaranya dikeluarkan, Bu. Langsung hilang, Bu Rahma. Pak Budi ada, Pak Budi? Pak Budi ada? Pak Wawan? Tadi ada. Oh, Bu Rahmawatinya ganti sekarang. Ya, jadi Bu Rahma bisa dengar, Bu Rahma? Oh, bisa Pak, bisa. Alhamdulillah. Ibu ada nggak Kopikonya di kantong Ibu atau di tas, di dompet? Iya, kebetulan Ada. kemarin sudah saya makan Pak. Tinggal satu. Adanya seminggu sekali atau sebulan sekali apa tiap hari? Minimal saya seminggu sekali itu di tas itu ada permen gitu Pak. Kopiko, Bu. Ya. Kopiko, ya. Untuk kopikonya sudah habis. Saya adanya permen jahe gitu kemarin. Ya udah, berarti Ibu cuma aware Kopiko, tapi Kopikonya nggak pernah beli. Nah, kalau kita seperti itu, berarti kan tidak kita tingkatkan brandingnya, nanti kita rugi, Bu. Orang nggak akan datang, orang nggak akan beli Kopiko kita. Jadi kita itu harus melanjutkan branding orang yang sudah aware tadi, harus menjadi lebih tertarik. Di levelnya naik menjadi appeal, dia tertarik. Kalau orang sudah tertarik, harus kita buat penasaran, lalu harusnya kita buat dia memutuskan untuk berkunjung. Nah, ini kegiatan brandingnya. Nah, karena ini sekarang eranya sudah berubah, ada yang era tradisional, ada yang digital, maka opsi dua-duanya harus dipilih nih teman-teman. Karena kalau kita hanya mengandalkan marketing mix saja dengan menggunakan brosur dalam bentuk brosur langsung yang kita cetak tanpa menggunakan digital, maka untuk membuat orang menjadi aware-nya agak semakin lama. Itu pun kalau hanya menggunakan konten yang biasa, maka target untuk orang cepat aware-nya itu juga agak lama. Sehingga kita juga harus menggunakan komunitas-komunitas tertentu yang kita pilih sesuai dengan segmennya Mas Firman. Kalau memang awalnya anak TK, bisa Mas, anak TK malah banyak yang akan berkunjung. Dia pengen lihat juga anak TK itu. Al-Azhar itu sering sekali untuk kunjung edu wisata itu mulai dari TK. Jadi segera dibuat konten-konten yang menarik yang kemudian dimasukkan ke komunitas TK melalui gurunya atau melalui sekolahnya. Nah, itu untuk branding di awalnya, karena ini penting. Karena kalau tidak, maka level aware-nya nggak akan naik untuk menjadi orang tertarik dan akhirnya untuk memutuskan membeli itu. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman yang sudah mulai tertarik tadi ditingkatkan? Nah, Mas Firman punyanya apa? Tadi saya dengar ada zaitun, ada delima, ada tin, ada kurma, semuanya langka-langka itu Mas Firman. Itu kalau dikemas dengan konten yang menarik, itu akan lebih mudah membuat orang menjadi penasaran untuk
berkunjung ke sana. Ini branding produknya dulu ya, karena kalau dilihat dari agrowisata ini tadi saya sepintas sudah lihat, oh ternyata banyak ini, apalagi diintegrasikan dengan budidaya sayur, ada budidaya apalagi tadi buah-buahan ya Mas Firman, ada, kemudian migot juga ada, terintegrasi juga dengan pengelolaan sampah. Ini nilai apa ya, nilai value-nya itu luar biasa nih Pak Kiai kalau dikemas dalam bentuk konten yang menarik, baik itu dalam bentuk brosur maupun buat dalam bentuk display advertising-nya di komunitas. Jadi syarat yang pertama harus mengaktifkan atau menghidupkan komunitas, entah itu TK, SD, SMP, SMA, kalau memang target pasarnya itu. Nah, ini harus dihidupkan dengan berbagai strategi branding tadi, baik secara konvensional maupun secara digital. Karena opsinya ada dua. Kalau opsinya hanya opsi tradisional saja, menjangkau komunitas yang di level digitalnya agak lama, sehingga perlu. Nah, lama-lama tentunya harus punya web juga, Mas Firman, karena kan orang yang sudah penasaran akan lihat ada webnya enggak. Nah, tapi itu nanti berkembang ke depan. Karena kalau orang sudah mulai penasaran, dia pasti cek ada webnya enggak. Oh, ternyata belum ada webnya. Itu bisa menurunkan keinginan orang untuk berkunjung, walaupun belum tentu juga, tapi untuk orang-orang tertentu dia nengok dulu. Nah, nanti dia bandingkan dengan yang lain ada di halaman pertama enggak. Nah, nanti Mas Firman harus mengelola search engine optimization-nya itu harus ada di halaman pertama. Punyanya agrowisatanya apa namanya nih, Akbis Minjuro ini harus ada di halaman pertama supaya membuat orang yang tadinya sudah tertarik makin penasaran dan akhirnya mau berkunjung ke sana. Nah, dibantu lagi Pak Mas Budi, Mas Wawan, dibantu lagi kita membuat video-video tutorial yang bagus, umpamanya bagaimana mengelola pupuk yang cocok untuk jambu kristal. Dibuat videonya, ditempelkan ke blog-blog yang relevan dengan komunitas tadi. Bayangkan aja Mas Firman, kalau pondok pesantren punya tutorial membuat pupuk yang cocok untuk jambu kristal, itu naik langsung ininya, rate ininya langsung naik. Asalkan dia nempel di blog-blog yang sesuai dengan agrowisata. Sehingga lama-lama branding terhadap pesantren Minjuro ini akan semakin kuat karena mereka ternyata betul-betul punya tempatnya, kemudian sudah punya urban farming-nya udah jalan, terpadu dengan pengelolaan sampah. Nah, sayangnya itu semua belum ada dalam bentuk tutorial yang rapi yang bisa di-launching ke beberapa blog sekaligus supaya viral. Nah, ini beberapa cara membrand, karena ini kalau dari segi kami sebagai orang marketing ngelihatnya ini produknya udah ada Mas Firman. Keunggulannya sudah ada, lebih mudah melakukan branding. Tinggal kalau nanti udah siap orang mau berkunjung, artinya pondok pesantren harus siap open house. Jangan sampai WC-nya bau. Jangan sampai. Kalau udah levelnya orang penasaran datang, sampai sono WC-nya bau, airnya kotor, musolanya nggak rapi. Jadi branding itu nanti tidak hanya pada produk utamanya Mas Budi, Mas Wawan, tapi produk supportnya, nanti musolanya harus rapi, kemudian kain sarung dan mukenanya harus bersih, kemudian WC-nya harus ada toiletnya, harus ada air bersihnya, harus ada tisunya. Semua itu yang mendukung bagaimana branding secara keseluruhan itu terjadi terhadap agrowisata ini. Nah, kalau ini sudah, maka jalan lainnya adalah mengintegrasikan dengan yang lainnya. Tadi saya bilang ada web, harus buat web yang bagus juga. Tapi itu langkah terakhir aja, Mas. Jadi ini bagaimana membranding dulu produk ini dengan konten-konten yang menarik, kemudian ditempelkan ke komunitas untuk mengundang komunitas. Kalau perlu dibuat event yang menarik.
Dulu Banyuwangi itu mana ada yang mau berkunjung ke sana, teman-teman? Sekarang jadi tempat wisata sekaligus eduwisata yang menarik. Karena tadi dikemas dengan branding yang bagus dan brandingnya sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau pas memang ada panen, Mas, panen jambu atau mangga yang tadi bagus, langsung dibuat event untuk orang berkunjung. Sehingga orang nanti penasaran, bener nggak ada mangga yang rasa manisnya beda, tapi sudah ada tutorialnya, sudah ada konten yang menariknya untuk di-launching ke media atau ke komunitas. Sehingga di hari hanya mereka akan datang berkunjung karena penasaran untuk melihat panen jambu kristal tadi. Nah, ini beberapa poin ya bagaimana branding itu dilakukan. Nah, nanti dari segi SDM-nya Pak Sarji akan menambahkan, karena branding itu juga muncul dari nilai para pelayannya, para pengelolanya, keramahannya, kemudahannya, kecepatannya untuk memberikan informasi, responnya terhadap komunitas, itu juga menjadi penting bagian dari branding. Karena ujung-ujungnya kan image yang muncul akibat dari adanya kegiatan-kegiatan agrowisata yang ada di pondok pesantren yang membuat konsumen akhirnya mau berkunjung ke sana. Nah, ini gambaran singkatnya seperti itu, nanti diskusinya akan lebih banyak. Nah, poinnya adalah teman-teman, marketing ini kegiatan yang memang tidak bisa hanya dilakukan hanya sekali habis itu berhenti. Dia harus rajin. Branding ini juga rajin, nanti harus ada tim. Makanya saya bersedia untuk pendampingan, Pak Firman, untuk pendampingan bagaimana branding ini dilakukan sampai benar-benar jadi. Jadi saya secara apa ya namanya itu, secara sosial ya, secara sosial kita menawarkan diri untuk melakukan pendampingan. Karena ini memang harus rajin. Saya punya bisnis Amaluma Branded itu hampir tiap hari kita melakukan branding. Walaupun followernya sudah ada 10.000, tapi kita tetap melakukan brandingnya tiap hari. Mereview produk itu tiap hari. Tidak pernah bosan. Jadi review lah itu kristal, review lah itu jambu, review lah itu sayur, buatlah tutorialnya, sampaikan ke komunitas-komunitas dengan konten-konten yang menarik itu tiap hari. Ada pengunjung yang datang buat testimoni, kita buat brandingnya, testimoni. Untuk testimoni dari pengunjung, entah itu dari pejabat, entah itu dari guru-guru. Nah, kita buat branding melalui influencer, tapi dia pengunjung. Itu juga efektif untuk mengundang conversation di komunitas. Nah, itu juga efektif. Dan yang tadi membuat video-video singkat terkait dengan keahlian-keahlian yang ada di pondok pesantren, entah itu pupuk, entah itu pengolahan sampah, entah itu terkait pemeliharaan perawatan jambu kristal, perawatan mangga, dibuat tutorialnya, kita sampaikan di blog-blog dan web-web yang relevan dengan agrowisatanya pondok pesantren. Jadi di level orang yang sudah aware untuk kita tingkatkan menjadi semakin tertarik, itu human centric-nya untuk pondok pesantren ini, Mas Firman, sudah dapat. Artinya di situ ada kegiatan yang sangat menarik, unik, pengolahan pupuk, kemudian pengolahan sampah, kemudian juga ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan ada produk yang memang langka seperti buah tin, kemudian tadi apalagi tadi Mas? Kemudian zaitun, delima, itu termasuk langka itu Mas. Kurma aja orang penasaran pengen lihat, apalagi kalau sudah buah. Jadi dari human centric-nya udah oke. Dari keunggulan produknya sudah oke. Tinggal masuklah untuk ke level orang supaya penasaran. Nah, orang supaya penasaran itu tingkatkan dengan konten-konten yang menarik tadi. Kontennya di mana saja? Bisa konten di sosial media,
bisa konten di display advertising, bisa tutorial-tutorial yang ditempelkan ke blog-blog. Nah, kemudian kalau sudah itu orang makin mengenal eduwisata kita, barulah channel-channel yang lain kita buka. Kita buka web yang bagus, karena nanti orang akan lihat ada nggak webnya, segala macam. Nah, baru kegiatan engagement marketingnya kita buatlah ada divisi khusus untuk customer relationship dalam rangka untuk melakukan dialog dengan orang-orang yang ada di komunitas yang sering bertanya terhadap produknya, agrobisnisnya pondok pesantren. Karena kalau itu tidak diadakan, responnya kurang atau lambat, itu menyebabkan orang yang tadinya sudah mau beli atau merekomendasikan jadi mundur. Tapi kalau kita buat itu program, respon kita cepat, kemudian kalau ada pertanyaan juga cepat, mau berkunjung ke sana bagaimana caranya juga cepat, maka orang yang tadinya sudah tertarik, begitu ngelihat web makin tertarik, begitu berhubungan dengan orang-orang yang ada di pondok pesantren juga cepat, nah itu akan semakin memutuskan orang penasaran untuk berkunjung ke sana. Jadi langkah-langkah ini nanti akan kita terapkan untuk membranding. Nah, layak tidaknya lokasi wisata eduwisata ini tadi dari segi area cukup layak, apalagi itu terintegrasi dengan pondok pesantren yang 11 hektar ya. Dia terintegrasi juga dengan urban farming, kemudian ada tempat pengolahan sampahnya, kemudian budidaya lelenya juga menarik, kemudian ada budidaya maggot, jadi kemudian ada buah-buahan juga, kemudian budidaya sayuran yang ada dengan sistem hidroponiknya, kemudian ada pengolahan pupuk. Nah, kalau ini dijadikan satu dalam konten yang terpilah-pilah sesuai dengan segmennya, saya yakin Mas Firman akan menjadi daya tarik yang menarik di Jakarta untuk dikunjungi. Karena memang saya cari-cari di web belum ada konten yang bagus tentang ini, belum ada blog yang bagus tentang ini yang khusus punyanya Akbis Minjuru. Nah, ini sepintas Mas Firman, tip yang harus kita siapkan nanti. Nah, saya sebagai pengabdian masyarakat dari WAHMKA bersedia untuk melakukan pendampingan untuk menyusun langkah-langkah branding mulai dari awal sampai langkah yang terakhir. Kira-kira gitu Mas Firman, sementara waktunya udah 30 menit. Siap Pak Bambang, terima kasih. Insya Allah kita juga akan mengembangkan dengan memberikan fasilitas outbound Pak nanti ke depannya Pak. Nah, iya betul. Jadi saya tambahkan Mas Firman Montung ini. Jadi selain produk utamanya tadi, memang harus ditambahi spot-spot foto yang untuk segmen tertentu. Ada remaja yang memang suka foto di spot-spot tertentu, disiapkan yang menarik. Kemudian ditambah lagi untuk kegiatan outbound. Memang saya setuju. Nah itu kalau ditambah itu, tambah menarik lagi tempat ini untuk menjadi kunjungan atau para wisatawan untuk berkunjung sekaligus berwisata, sekaligus dia mendapatkan ilmu terkait dengan tumbuh-tumbuhan dan tanaman atau pertanian dan perkebunan. Kira-kira gitu, Mas Firman. Ya, siap Pak Bambang. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan. Nanti rekan-rekan bisa tanya jawab, diskusi tentang bagaimana membranding produk, manajemen produk, dan untuk diskusi tidak hanya pada agrobisnis Minjuru, mungkin di sini ada dari pondok-pondok pesantren lain atau sekolah lain yang juga memiliki usaha sendiri. Ada usaha yang mungkin perlu ditanyakan. Di sini ada Ustadz Joko ya dari Ulil Ilmi. Nah, ini juga memiliki unit usaha yang bagus. Kita kerjasama juga dengan beliau tentang greenhouse, ya, hidroponik. Jadi bisa saling sharing. Sebelum kita ke sesi diskusi, masih ada satu materi
tentang manajemen SDM unit usaha yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Dr. Sarji MM. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi atahabana al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kiai Haji Asy'ari Akbar, pimpinan Pondok Pesantren Minhajur Rasyidin, Bapak Dr. Insinyur Kiai Haji Asy'ari Akbar MM. Kemudian yang kita hormati Pak Kiai juga nih, Bapak Kiai Dr. Haji Bambang Dwi Hartono, pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya. Kemudian juga tentu saja moderator kita yang luar biasa, mahasiswa aktif S3 UIN sekaligus pimpinan agro, ya, bisnis Ponpes Minhajur Rasyidin, luar biasa nih kiprahnya Mas Firman. Kemudian juga teman-teman yang bersama-sama Mas Firman mengelola agrobisnis Ponpes Minhajur Rasyidin. Kemudian di sini juga ada kawan-kawan, ada Pak Sumantri, Pak Sultan, ya, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Pertama, tentu kita merasa bersyukur bahwa pada sore hari ini bisa silaturahim bermuwajah melalui Zoom meeting untuk berbicara tentang suatu kebaikan-kebaikan ke depan, ya, memberdayakan bagaimana pondok pesantren ini memiliki unit usaha menjadi pusat pemberdayaan sesuai dengan undang-undang pondok pesantren terbaru, di samping pusat pembinaan rohani, pengkajian Al-Quran dan Al-Hadis, juga bisa menjadi pemberdayaan pusat kemandirian. Ini saya kira apresiasi untuk Pak Kiai dan kawan-kawan yang sudah menginisiasi kegiatan agrobisnis di Ponpes Minhajur Rasyidin. Saya lihat lokasinya sangat strategis, kemudian juga areanya juga sangat luas. Nah, sekarang kita bicara sumber daya manusianya, ya. Jadi ketika area strategis, kemudian juga sumber daya, bahkan sumber dana mungkin juga ada, kemudian juga strategi marketing sebagaimana tadi Pak Dr. Haji Bambang juga sudah sampaikan. Ini tentu tidak lepas dari bagaimana kita mengelola sumber daya manusia yang ada. Karena hebat dan tidaknya, ya, usaha ini, lembaga ini ke depannya salah satu kuncinya adalah sumber daya manusia. Ya. Bahkan Emerson mengatakan suatu negara bukan karena umurnya yang lama, ya. Suatu negara bukan karena jumlah penduduknya yang sangat besar atau sumber daya alamnya yang melimpah ruah, ya. Tetapi yang menjadi kunci dari semuanya itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini tentu banyak aspeknya. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita mendefinisikan dari manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana kita mengelola, bagaimana kita memberdayakan sumber daya manusia yang ada untuk tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Kadang-kadang sumber daya melimpah, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik juga tidak efisien, tidak efektif. Apalagi sumber dayanya yang tidak melimpah, berarti harus lebih lagi dicarikan bagaimana cara mengelola sumber daya manusia yang baik. Tentu disesuaikan dengan skala unit usahanya. Ketika tadi Pak Dr. Bambang sudah bicara tentang strategi marketing, bahwa perlu web, perlu marketing online, berarti perlu rekrutmen sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhannya. Ketika kita berbicara agrobisnis, ketika kita bicara dengan hal-hal yang bersangkut pautan dengan pertanian, berarti kita perlu sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang pertanian. Nah, ketika kita ingin promosi seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, baik online maupun offline, baik darat maupun udara, tentu kita harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang promosi itu. Karena itu, di awal perencanaan harus siapkan sumber daya manusia yang kita butuhkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, rencana strategis dari agrowisata Ponpes Minhajur Rasyidin. Kita rencanakan dengan seksama. Kalau sekarang kita sudah memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, bisa-bisa saja, tetapi tentu kemampuannya hanya seperti yang sudah ada. Berarti di samping apa yang sudah ada, kita cari SDM yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian juga bisa dilakukan pengembangan-pengembangan, pelatihan-pelatihan sesuai dengan tujuan yang akan kita capai ke depan. Nah, semuanya harus terukur, semuanya harus ada indikatornya. Apa yang akan kita targetkan, apa yang akan kita menjadi tujuannya. Kemudian di dalam menyikapi sumber daya manusia ini, karena kita ini di lingkungan pondok pesantren, ada beberapa keuntungan. Dalam pelaksanaannya, alhamdulillah, sumber daya manusia ini kan kita rekrut dari sebagian besar alumni atau santri-santri pondok pesantren yang notabene memiliki motivasi yang baik, memiliki sense of belonging yang baik, memiliki rasa memiliki yang baik, rasa tanggung jawab yang baik. Ini suatu keuntungan dan keunggulan dari agrowisata Ponpes Minhajur Rasyidin. Namun untuk sebuah bisnis ke depan jangka panjang yang akan kita kembangkan menjadi sebuah bisnis besar, tentu tidak cukup hal itu. Ya, kita harus pandang bahwa sumber daya manusia ini adalah aset. Sumber daya manusia ini harus kita dudukkan, kita hargai bahwa dia adalah manusia yang memiliki kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya, sehingga harus kita perhatikan semua aspek, baik aspek kesehatannya, aspek apresiasi, penghargaan material non-material, dan tentu juga aktualisasi diri. Ya. Kalau kita bisa mendudukkan sumber daya manusia kita ini seperti itu, insya Allah mereka akan bekerja dengan senang, kita menciptakan lingkungan yang saling menghargai, saling menghormati, saling mengasah, asih, dan asuh di lingkungan pondok pesantren. Insya Allah itu akan bisa kita wujudkan agrobisnis ke depan. Dan tentu asasnya adalah bagaimana manfaat saling percaya, membangun kepercayaan, berbanyak
musyawarah, tingkatkan komunikasi, sehingga dari hari ke hari makin lancar, makin produktif, dan makin berkembang. Dan kita lihat figur Kiai Asy'ari ini insya Allah bisa menjadi pengikat dari seluruh komponen yang ada, karena anak-anak muda yang ada di Ponpes ini berbagai potensi bisa kita rangkul dengan pendekatan humanistik, dengan pendekatan manusiawi, dengan memperhatikan talenta mereka, memperhatikan minat dan bakatnya, sesuaikan dengan agrowisata ini nanti, mana yang sesuai untuk bagian pelayanan, mana yang sesuai bagian keamanan, mana yang seneng bagian pelatihan, mana yang seneng bagian promosi. Nah, semuanya bisa direncanakan, semuanya bisa diimplementasikan, dan tentu harus dievaluasi setiap saat, sehingga pada akhirnya tujuan yang kita cita-citakan bahwa agrowisata yang ada di Ponpes Minhajul Rosyidin ini berada di tengah-tengah kota ini menjadi magnet, menjadi percontohan pondok pesantren minimal di Jakarta Timur dan setidak-tidaknya bisa di DKI Jakarta. Demikian Mas Firman, sementara sebagai pen-trigger untuk diskusi musyawarah bagaimana mewujudkan agro atau inkubasi bisnis agro farming berbasis pondok pesantren yang ada di Lubang Buaya ini bisa kita wujudkan. Intinya manusia adalah aset, manusia bisa dikembangkan, manusia bisa diajak maju dengan pendekatan yang manusiawi, pendekatan yang menguangkan, mendudukkan manusia sesuai dengan potensi, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya, tanpa harus kita memandang sebelah mata dari kemampuan mereka. Saya kira demikian, Mas Firman, selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Penjelasan yang sangat baik dari Pak Dr. Sarji. Ya, semoga nanti bisa diterapkan bukan hanya di unit usaha Minhajul Rosyidin, namun bisa di unit usaha pondok pesantren yang lain atau unit usaha yang lain. Acara selanjutnya itu diskusi. Diskusinya kita rileks saja. Silakan bagi yang ingin bertanya, tidak membatasi kepada siapapun. Untuk Pak Bambang, untuk Pak Kiai Asy'ari mungkin menanyakan tentang agrobisnis yang ada di Minhajul Rosyidin atau potensi yang lain, atau tentang SDM oleh Pak Sarji, dipersilahkan untuk 3 penanya. Sesi pertama untuk 3 penanya. Silahkan yang ingin bertanya. Buka mikrofonnya dan langsung ditanyakan. Izin Mas Firman, boleh Yes, nanya? boleh, silakan Ibu Rahmawati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillah jalla khairan. Saya sangat bangga dan besar hati banget, senang banget kalau memang ini argo urban farming atau yang lain-lain kita munculkan untuk Minhajul Rosyidin di awal pertama ini. Saya boleh ya, dengan misalnya ada pengunjung yang akan datang ke tempat kita gitu, mereka kan butuh sesuatu, misalnya pas panen jambu kristal, pasti mereka butuh tempat, butuh yang lain-lainnya itu. Dan saya kebetulan di Keputrian PDF, saya siap untuk menyiapkan seperti tas untuk belanja yang ada logonya, ada saya sablon yang ada Minhajul Rosyidinnya. Jadi mereka bawa pulang
mereka juga akan secara tidak langsung kita mempromosikan. Jadi kita juga mempromosikan itu lewat pengunjung-pengunjung dengan mereka pulang membawa bingkisannya. Mungkin seperti itu agar lebih cepat lagi secara langsung yang lain bisa membawa informasi ini. Mungkin itu aja Pak. Untuk yang lain-lain mungkin ntar kedepannya akan saya bicarakan lagi. Alhamdulillah, jazakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tugasnya Pak Yai ini mewujudkan produk-produk yang dihasilkan oleh santri Pak Yai. Mungkin bisa direspon Pak Yai. Ya, insya Allah. Nah, ini tugasnya nanti tim ya bareng-bareng lah. Nanti semuanya terintegrasi semuanya. Kalau perlu ada kafenya, kafe produk-produk hasil dari urban farming. Ya semuanya, bibitnya. Ini ada Pak Wawan nih, coba Pak Wawan nih ngomong dari tadi. Pak Wawan dicari-cari Pak Wawan ini tadi. Coba Wawan, silakan Wawan. Halo Pak Wawan, masih belum ada suaranya. Pak Wawan mana? Pak Budi mana? Suaranya belum keluar itu Pak Saya belum keluar. Belum ada suaranya Pak Wawan. Ya udah, ya kalau belum ada suaranya ya silakan. Ya silakan Pak Firman lanjut. Ya ini semuanya akan kita arahkan ke sana. Ya, selanjutnya silakan yang memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan. Di sini ada Pak Joko, Ustadz Joko dari Ulil Ilmi. Halo Ustadz Joko. Masih ada waktu untuk diskusi, silakan untuk seluruh peserta yang ingin menanyakan tentang agrobisnis atau tentang bagaimana cara membranding produk. Mumpung kita dihadapkan dengan narasumber yang berkompeten, bisa kita serap ilmunya, silakan. Mungkin saya ke Pak Dr. Bambang ya. Ya. Jadi cukup menarik ya Pak presentasinya. Memang kita sepertinya harus ada orang-orang yang bisa, tadi produk sudah ada, bagaimana memperkenalkan produk ini dengan yang baik, dengan cara yang jitu gitu. Di antaranya bikin tutorial, kemudian bikin ya video-video pendek, terus kemudian diviralkan melalui influencer atau apa saja. Dan ini kelihatannya ini ya ini perlu, mudah-mudahan Pak Bambang bisa silaturahim ke sini sehingga memberikan pendampingan. Tadi Pak Bambang punya produk yang followernya sudah 10.000, itu aja tiap hari terus membranding dan merevisi terus-terusan itu kan. Apalagi kita yang baru ini kan harus ya lebih dari itu untuk mau memposisikan agrowisata ini. Ya. Ya harapannya seperti itu Pak Bambang, mudah-mudahan. Ya. Baik, terima kasih Pak Yai. Jadi begitu saya tadi mendengar video, ini brandingnya akan lebih mudah karena lokasi agro yang lainnya itu keunikan dari produk yang ingin di branding itu sedikit dan kurang menarik. Nah, menariknya dari agrowisatanya Pondok Pesantren ini, dia terintegrasi dengan berbagai hal yang memang penting seperti tempat sampah, kemudian ada pengolahan pupuk juga. Bahkan anak-anak TK tuh pengen berkunjung bagaimana sih menernak ulat, itu aja mereka berkunjung untuk melihat ulat. Nah ini magotnya aja ada di sini. Jadi menarik sekali Pak.
Pak Kiai. Jadi Betul. tinggal bagaimana nanti kita duduk bareng membuat konten-kontennya sesuai dengan kolam-kolamnya. Karena nanti targetnya kolamnya beda-beda nih. Ada yang TK, ada yang SD. Nah, kontennya beda-beda, komunitasnya juga beda-beda. Istilah di Firman tuh namanya communal activation. Jadi dia mengaktifkan komunitas. Bagaimana mengaktifkan komunitas itu secara kontinu yang akhirnya mereka menjadi tertarik dan penasaran untuk berkunjung. Nah, itu ada beberapa strategi yang berlanjut dalam komunikasi brandingnya. Tidak boleh berhenti. Kalau berhenti dia hanya aware saja. Nah, kemudian ada strategi branding communication berikutnya untuk membuat mereka akhirnya berkunjung. Nah, untuk tahap berikutnya aja itu Mas Firman untuk web. Sekarang ini kita mengaktifkan komunitas dulu. Nah, kemudian lama-lama kita bisa membuat engine optimization-nya itu Pak Firman ada di halaman pertama. Jadi ketika orang mengetik agrowisata, nomor 1 punyanya pondok pesantren tadi namanya apa Mas? Agris Minjuru. Itu namanya keren. Ya, Pak. Itu nanti kalau bisa ada di halaman pertama makin membuat orang penasaran untuk berkunjung. Kalau tutorial itu bisa dibuat oleh para santri yang remaja-remaja yang biasanya kreatif, mereka itu pasti akan lebih mudah karena banyak para anak-anak milenialnya untuk membuat tutorial yang bagus, video yang bagus secara kontinu untuk masing-masing topik. Nah, itu akan lebih memudahkan bagaimana image dari pondok pesantren ini makin punya identitas yang kuat untuk agrowisata di Jakarta. Karena kalau Al-Azhar itu mungkin Pak Mas